Setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit. Kadang rasanya hidup ini tidak adil. Sudah berusaha keras, tapi hasilnya tidak sebanding. Melihat orang lain sukses, malah makin merasa kecil. Kalau ini sering terjadi, bisa jadi ada sesuatu dalam diri yang harus diubah. Salah satu penghambat terbesar rezeki adalah kebiasaan mengasihani diri sendiri. Tanpa disadari, hal ini bisa membuat kita terjebak dalam siklus negatif yang sulit diatasi. Tapi tenang, di video ini aku bakal jelasin cara mengatasinya, supaya rezeki bisa mengalir lebih deras. Pernah merasa hidup ini tidak adil? Sudah bekerja keras, tapi rezeki seret. Lihat orang lain sukses, malah makin down. Kalau pernah, berarti ada sesuatu yang perlu diubah. Bukan di luar sana, tapi di dalam diri sendiri. Di video ini, aku bakal bahas satu kebiasaan buruk yang seringkali bikin rezeki mampet, yaitu terlalu mengasihani diri sendiri. Ini sangat bahaya. Kalau tidak disadari dan diubah, bisa bikin stuck bertahun-tahun tanpa kemajuan. Tapi tenang, aku juga bakal kasih cara konkret untuk terlepas dari kebiasaan ini, supaya hidup jadi lebih berkah dan rezeki mengalir deras. Kita masuk ke poin yang pertama. Kenapa mengasihani diri sendiri itu berbahaya? Sadarkah, kalau semakin sering mengeluh dan merasa diri kita paling menderita, rezeki justru makin menjauh. Ini bukan sekedar sugesti, tapi ada penjelasan logisnya. Kalau terus-menerus merasa kasihan sama diri sendiri, tanpa sadar kita menarik lebih banyak kejadian negatif. Ini karena pikiran dan perasaan kita memancarkan energi yang berpengaruh ke tindakan. Orang yang selalu merasa jadi korban cenderung malas mencari solusi, akhirnya stuck di tempat yang sama. Selain itu, kebiasaan ini juga membentuk pola pikir korban. Bayangkan, dua orang yang gagal dalam bisnis. Yang pertama berpikir, "Ya Tuhan, kenapa selalu aku yang gagal? Hidup ini tidak adil." Sementara yang kedua berkata, "Oke, ini pelajaran. Aku cari tahu di mana kesalahannya dan akan mencoba lagi." Jelas yang kedua lebih cepat sukses, karena dia fokus ke solusi, bukan sekedar meratapi nasib. Lebih dari itu, orang-orang yang selalu mengasihani diri sendiri cenderung menarik orang-orang yang sama-sama negatif. Akhirnya, lingkungan jadi toksik dan semakin susah keluar dari keterpurukan. Lalu yang kedua, bagaimana cara stop mengasihani diri sendiri? Tidak ada gunanya menyalahkan keadaan. Yang ada, kita harus ambil kendali penuh atas hidup sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ini langkah-langkahnya. Pertama, sadari dan akui kebiasaan ini. Cek dulu, apakah selama ini sering berpikir, "Aku tidak beruntung, aku selalu gagal, aku tidak sepintar orang lain." Kalau iya, berarti kebiasaan mengasihani diri sendiri udah menjadi pola pikir. Sadari ini dan akui bahwa pola ini harus diubah. Kedua, ganti pertanyaan di kepala. Daripada bertanya, "Kenapa aku?" coba ubah jadi, "Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki ini?" Contoh, kalau bisnis sepi, daripada bilang, "Aku memang tidak bakat jualan," lebih baik tanyakan, "Apa yang bisa aku ubah dari strategiku?" Dengan begitu, otak dipaksa mencari solusi, bukan meratapi masalah. Ketiga, latih diri bersyukur setiap hari. Orang yang selalu mengasihani diri sendiri sering lupa bersyukur. Padahal, bersyukur itu magnet rezeki. Coba setiap pagi, tulis 3 hal yang bisa disyukuri. Misalnya, hari ini aku sehat, aku punya tempat tinggal, aku masih punya kesempatan buat bangkit. Ini bakal mengubah cara pandang terhadap hidup. Keempat, ubah lingkungan dan pergaulan. Lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir. Kalau terus berada di sekitar orang-orang yang suka mengeluh dan menyalahkan keadaan, susah buat berkembang. Mulailah cari komunitas yang mendukung, yang optimis,
yang bisa membantu bangkit. Kelima, ambil tindakan kecil setiap hari. Tidak perlu langsung langkah besar, yang penting ada pergerakan. Misalnya, kalau keuangan sedang sulit, daripada mengeluh, coba cari skill baru yang bisa menghasilkan uang. Belajar jualan online, coba freelance, atau cari cara lain buat nambah pemasukan. Yang penting, mulai dulu. Nah, berikut ini ada contoh nyata dan inspirasi buat kamu. Jangan percaya teori sebelum lihat bukti. Ini ada contoh nyata, biar makin yakin kalau stop mengasihani diri sendiri bisa bikin rezeki lebih deras. Kolonel Sanders, pendiri KFC, pernah ditolak lebih dari 1000 kali sebelum akhirnya sukses besar. Coba bayangkan kalau dia memilih mengasihani diri sendiri dan menyerah. Kita tidak akan pernah mengenal ayam goreng KFC sekarang. Kemudian ada Oprah Winfrey yang lahir dari keluarga miskin dan pernah mengalami masa kecil yang sulit. Tapi alih-alih terus meratapi hidupnya, dia berjuang dan kini jadi salah satu wanita terkaya di dunia. Bukan cuma mereka, banyak orang di sekitar kita yang dulunya hidupnya susah. Tapi karena berhenti menyalahkan keadaan dan mulai bergerak, akhirnya sukses. Bisa jadi, ini juga peluang buat kalian untuk melakukan hal yang sama. Jadi, sekarang pilihan ada di tanganmu. Mau terus mengasihani diri sendiri dan rezeki syarat, atau bangkit, ambil tindakan, dan mulai hidup dengan mindset pemenang. Kesimpulannya, stop merasa jadi korban. Mulai ubah pola pikir, syukuri yang ada, dan kelilingi dengan orang-orang yang positif. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.